Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur atas kasih dan kasih karunia-Mu, karena Engkau telah menganugerahkan kami waktu ini, sehingga kami dapat bersekutu bersama melalui firman-Mu. Kami mohon Bapa agar Engkau menyertai kami dan berada di antara kami, agar kami dapat benar-benar mengalami Bapa kasih dan sukacita-Mu melalui firman yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memperoleh hidup kekal. Kami berdoa Tuhan agar dapat saat kami mempelajari ini, kami mempelajari tentang imam, agar kami benar-benar dapat memahami arti dan memberikan penyembahan yang tepat kepadamu untuk memberikan diri kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi umat-Mu yang kudus dan kerajaan imam-Mu. Kami berdoa Allah Bapa agar melalui pembelajaran ini kami dapat mengakui bahwa hanya Engkaulah Allah, sehingga kami dapat memperoleh Allah Bapa fokus untuk hanya memandang kepadamu dalam kehidupan iman kami dan dalam semua yang kami lakukan. Kami berdoa agar Engkau mendapat semua kemuliaan dan semoga hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi sekali lagi. Mungkin Anda menyadari bahwa ini adalah video yang sudah direkam sebelumnya. Saya mohon maaf karena tidak dapat melakukan pelajaran ini secara langsung melalui Zoom. Saya memiliki urusan lain yang muncul di gereja kami. Namun mudah-mudahan mulai minggu depan kita benar-benar dapat memiliki waktu untuk belajar dan bersekutu secara langsung. Tapi mari kita langsung ke topik kita. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah imamat dan sejarah penebusan. Imamat dan sejarah penebusan. Jadi hari ini akan menjadi pelajaran pertama tentang tema ini, dan khususnya kita akan melihat silsilah para imam. Dan ayat pembukaan kita adalah 1 Tawarik pasal 6 ayat 49. Ayatnya sudah ada di layar, mari kita baca bersama-sama 1 Tawarik 6 ayat 49. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupat, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Dan inilah firman Allah, amin. Jadi, mengapa kita akan mempelajari imam besar bulan depan? Karena kita sudah berada di bulan Maret, kita sangat diberkati oleh pelajaran dari Evangelis Johanna bulan lalu mengenai perintah Allah melalui 10 perintah. Sekarang, imamat itu adalah pokok bahasan buku ke-6 dalam seri sejarah penebusan. Dan saya memilih tema ini bulan ini karena seperti yang Anda ketahui, buku ke-6 sekarang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan kami sedang menunggu penerbitannya. Buku ini dijadwalkan akan diterbitkan bulan ini. Dan akhir bulan ini akan ada pengiriman ke Amerika untuk didistribusikan. Kami juga akan memiliki jumlah buku untuk tersedia yang akan bisa dibeli di Korea. Dan sudah sekitar 7 tahun sejak buku sejarah penebusan berbahasa Inggris terakhir diterbitkan. Jadi buku kelima, Janji dari Perjanjian Kekal, terakhir diterbitkan pada tahun 2014. Jadi ada cukup banyak ruang yang kita miliki di antara penerbitan tersebut. Jadi saya pikir akan lebih baik untuk membahas imamat sebelum kita dapat membaca buku ke-6 dalam bahasa Inggris, terutama karena kita tidak memiliki konsistensi untuk berpindah dari buku ke-5 ke buku ke-6. Dan alur dari pemikiran penulis, alur sejarah penebusan, dan yang ingin saya lakukan bulan ini adalah untuk mencoba kembali ke alur untuk menetapkan konteks buku ke-6. Tidak hanya dalam sejarah penerbitan, tetapi benar-benar dalam sejarah penebusan. Seperti yang kita ketahui, seri sejarah penebusan mencakup banyak topik di seluruh Alkitab, dan semuanya sebenarnya saling terkait. Namun terkadang ketika banyak waktu berlalu di antara pelajaran, kita melewatkan fakta bahwa semua ini sebenarnya adalah satu cerita. Ini adalah aspek-aspek dari satu cerita. Jadi itulah mengapa saya memilih topik ini hari ini, untuk bulan ini. Jadi cara penulis pendeta Abraham Park memperkenalkan imamat dalam bukunya adalah melalui silsilah. Sekarang untuk meninjau seri sejarah penebusan, dalam buku pertama,
silsilah di kitab Kejadian. Secara khusus mencakup 20 generasi dari Adam hingga Nuh. Dan dalam Kejadian pasal 5. Lalu kemudian dari Nuh, anak Nuh Sem, hingga Abraham dalam Kejadian pasal 11. Buku kedua dari seri Sejarah Penebusan, Perjanjian Suluh, mencakup 4 generasi Perjanjian Suluh, khususnya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan buku ketiga dan kelima mencakup sejarah Israel melalui silsilah Yesus Kristus, sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 1. Jadi buku ketiga, Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan, ini juga mencakup periode pertama silsilah Yesus. Buku ini dimulai dari Abraham hingga Daud, sang raja. Lalu buku keempat tentang pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Mohon maaf saya lupa judul lengkapnya, ini sangat memalukan, saya minta maaf. Pemeliharaan Allah yang mendalam dan misterius atau semacamnya. Buku ini mencakup periode kedua silsilah Yesus, dan buku ini dimulai dari Daud hingga kejatuhan bangsa itu. Jadi dari Daud hingga deportasi ke Babel. Dan buku kelima, yang merupakan periode ketiga silsilah Yesus, yang terkandung dalam janji dari perjanjian kekal. Buku ini mencakup dari pemulangan Israel dari Babel hingga kedatangan Yesus Kristus. Jadi itulah struktur buku pertama hingga kelima, dan kemudian buku keenam, buku ini membahas silsilah Tawarik, atau membahas imam-imam, dan memperkenalkan imamat melalui silsilah Tawarik. Dan mengapa demikian? Pertama, silsilah Tawarik merangkum seluruh perjanjian lama. Kedua, buku ini menunjukkan perkembangan sejarah penebusan yang tak terputus. Ketiga, buku ini berfokus pada seluruh Israel. Keempat, buku ini menyoroti jabatan raja dan imam. Dan kelima, buku ini merupakan kaitan dan kesaksian kepada Yesus Kristus sepanjang sejarah. Jadi kita dapat melihat beberapa tujuan yang ingin ditegakkan oleh silsilah Tawarik. Namun, lalu mengapa imamat dikaitkan dengan silsilah? Yang harus kita ingat adalah bahwa ketika kitab Tawarik disusun, kitab ini disusun setelah Israel kembali dari pembuangan. Kitab Tawarik disusun setelah Israel kembali dari pembuangan. Jadi mereka perlu mengetahui sejarah mereka. Jadi kita membahas silsilah dari Abraham hingga Daud, sang raja, dari Daud hingga kejatuhan bangsa Israel, sejak pemulihan bangsa Israel, ini terjadi setelah kembali dari pembuangan, hingga kedatangan Yesus Kristus. Jadi untuk menetapkan konteks tentang bagaimana umat Allah pada kenyataannya adalah umat Allah, itulah sebabnya kita memiliki silsilah Tawarik. Dan ini disusun agar mereka dapat diingatkan bagaimana mereka adalah umat Allah. Ayat tema untuk sejarah penebusan, Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Mengapa ayat ini penting? Kita harus memahami konteks ayat ini. Dan kita dapat memahaminya melalui Ulangan pasal 31, khususnya ayat 14-30. Mengapa ayat ini disusun? Ulangan pasal 32 ayat 7. Mengapa ini sangat ditekankan untuk mengingat zaman dahulu kala? Jadi kita harus ingat zaman dahulu kala, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Kita harus mengingat dan mempelajari silsilah untuk meminta ayah kita dan tua-tua kita untuk melihat ke masa lalu, untuk mendapatkan pelajaran dari pengalaman dan kehidupan orang-orang yang datang sebelum kita. Mengapa ini penting? Jadi jika kita melihat Ulangan pasal 31, mari kita lihat ayat 16. Jadi Allah berbicara kepada Musa, dan ia berfirman kepada Musa, kamu akan mati. Di ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negerimu. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku, dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Jadi ingatlah bagian ini dari Ulangan 31 ayat 16 yang mengatakan bahwa bangsa ini akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka.
Jadi Allah sudah bernubuat. Ia memberitahu bangsa itu, begitu kamu mati, bangsa itu tidak akan mengingat firmanku. Mereka akan mengingkari perjanjianku, mereka akan meninggalkan aku. Lalu ia berkata apa di ayat 19? Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi Ulangan pasal 32 ayat 7 adalah bagian dari nyanyian ini. Ini adalah bagian dari nyanyian yang harus diingat oleh mereka. Sehingga ketika mereka tersesat, ketika mereka berdosa terhadap Allah, ketika mereka melanggar hukum-hukum Allah, dan mereka melanggar perjanjiannya, ketika mereka tidak menaati firman-Nya, dan mereka jatuh ke dalam segala macam masalah, dan mereka pikir mereka dalam hati, mengapa kita jatuh dalam semua masalah ini? Allah akan berkata, ajarkan mereka nyanyian ini, sehingga mereka akan mengingat. Mereka akan mengingat firman-Ku, dan mereka akan mengingat bagaimana kembali. Bagaimana untuk dipulihkan dan apa kuncinya? Untuk ingat kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan lalu, tanyakan kepada ayahmu, kepada para tua-tuamu. Jadi jika kita melihat sedikit lebih jauh dalam ayat 29, Musa sedang berbicara kepada mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Jadi bagaimana Musa tahu ini akan terjadi? Karena Allah telah memberitahu mereka ini akan terjadi. Dan kemudian Musa berkata kepada orang-orang, oke, dengar baik-baik di ayat 30, lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Jadi Musa memperingatkan mereka, aku menceritakan lagu ini kepadamu karena kamu akan jatuh, tapi kamu perlu ingat bagaimana cara untuk kembali. Dan bagaimana dia memulainya, ini adalah Ulangan 32 ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengar ucapan mulutku. Kita bisa melihat Musa berkata, dengarkanlah aku. Ayat 2, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ayat 3, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Kita sudah belajar tentang nama Allah bulan lalu dengan Evangelis Yohana kan? Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Sekarang kita akan beralih ke ayat 6. Dan ini berbicara tentang dosa yang akan dilakukan oleh orang-orang. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Jadi Musa berkata, mengapa kamu telah berbuat dosa terhadap Allah, Allah yang besar yang telah menciptakan kamu? Lalu di ayat 7, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Jadi pada dasarnya ini berkata, ingatlah silsilahnya, perhatikanlah tahun-tahun ini, perhatikanlah semua orang yang datang sebelum kamu. Jadi dalam seri sejarah penebusan, kita telah mempelajari silsilah dari Adam sampai Abraham. Kita telah mempelajari penekanan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kita telah melihat silsilah Yesus dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai Babel, dari Babel sampai Yesus sendiri. Dan ini adalah buku pertama sampai kelima. Dan sekarang kita sudah sampai di buku ke-6. Ketika kita mempelajari tentang imam, kita memulai dengan silsilah Tawarik. Mengapa demikian? Pertama-tama kita harus mengingat bagaimana cara beribadah. Keluaran 29 ayat 44 sampai 46. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi ayat di sini Keluaran pasal 29 ayat 44 sampai 46 penting karena berbicara tentang ibadah. Ibadah dengan perantaraan imam yang melayani Allah di tempat ibadah. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Jadi ini berbicara tentang kemah suci, bait suci, dan
di mana ibadah dilaksanakan dan orang-orang akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi ini berbicara tentang kemah suci, mesbah, dan imam, segala sesuatu yang kita perlu untuk ibadah. Tapi sebelumnya, sebelum Allah memberikan penekanan khusus pada administrasi ibadah dalam Keluaran pasal 19 ayat 5-6, Ia memberitahu orang-orang, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku." Jadi ingat bahwa Allah berkata bahwa bahwa orang-orang begitu Musa pergi, mereka akan melanggar perjanjiannya, tetapi Allah berkata, "Ingatlah firman-Ku, pegang perjanjian-Ku." Lalu apa? "Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Jadi lebih dari segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, umat Allah, Israel, adalah miliknya sendiri. Itu betapa berharganya mereka. Ayat 6, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus." Inilah semua firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Jadi, sementara imamat didefinisikan melalui siswa Harun dan anak-anaknya, suku Lewi, tugas-tugas imam, gagasan yang lebih luas tentang imamat untuk melaksanakan penyembahan sejati bagi Allah, ini adalah sesuatu yang ditanggung seluruh bangsa. Semua umat Allah sebenarnya adalah imam dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus artinya apa? Anda dipisahkan, Anda istimewa, Anda secara khusus ditunjuk sebagai unik, sebagai milik Allah. Dan ini berlaku untuk semua anak Israel. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menaati perjanjian Allah. Sebelumnya, apa yang Allah katakan, mereka akan jatuh dalam hukuman karena mereka tidak akan menaati perjanjianku. Jadi menaati perjanjian Allah adalah syarat untuk menjadi umatnya. Dan untuk menjadi kerajaan imamnya, untuk menjadi kudus di hadapannya. Tetapi apa yang terjadi? Israel, mereka berkembang menjadi sebuah kerajaan. Daud ditetapkan sebagai raja mereka. Tetapi kemudian kita memiliki serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan ini. Ini adalah periode kedua dari silsilah. Jadi sebelumnya kita dapat mengatakan bahwa kita merangkum periode pertama dari perjanjian yang dibuat dengan Abraham hingga pendirian Israel sebagai sebuah bangsa. Pada periode kedua, kita memiliki kejatuhan, di mana monarki itu terbagi. Kadang mereka baik, biasanya mereka jahat. Dan dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 14 merangkum proses ini. Juga sebuah pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Jadi apa maksudnya? Para imam, jadi kita berbicara tentang mereka yang seharusnya memimpin ibadah, dan ini mewakili Israel secara keseluruhan. Mereka tidak setia, mereka mengikuti kekejian bangsa itu. Kita seharusnya menjadi kerajaan imam yang kudus, yang terpisah dari semua kekejian dunia lainnya. Tetapi mereka benar-benar ikut ambil bagian. Mereka menajiskan rumah ibadah. Mereka menajiskan tempat di mana Allah seharusnya diterima disembah sebagai satu-satunya Allah, di mana orang-orang seharusnya membuktikan kekudusan Allah. Tetapi itu tidak terjadi. Jadi sebagai hasilnya, 2 Tawarik pasal 36 ayat 17, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Inilah Babel. Raja itu membunuh atas kesalahan ketik itu, raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Jadi pada dasarnya ini adalah Allah yang menepati firman-Nya. Orang-orang khawatir, mengapa kita jatuh ke dalam hukuman? Apakah Allah meninggalkan kita? Dapatkah kita tetap percaya kepada Allah? Dan pada dasarnya Allah berkata, kamu harus ingat, kamu telah berdosa. Ketika kita membuat perjanjian, itu adalah agar engkau menjadi umatku yang kudus. Tetapi kamu melanggar perjanjian itu, dan karena itu kamu telah diasingkan. Dan apa alasan untuk semua itu? Kita dapat memahami melalui imamat, para imam dan tata cara ibadah. Mereka tidak suci. Mereka tidak mengikuti perintah Allah. Mereka melanggar perjanjian Allah dan mereka mengikuti kekejian seluruh negeri, dan itulah sebabnya bangsa itu jatuh.
Namun dalam silsilah Tawarik terlihat bahwa mereka kembali. Sekarang jika kita melihat Esra pasal 1 ayat 5, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi Ezra dalam pasal 1 ayat 5 ini adalah pengantarnya tentang bagaimana orang-orang telah kembali dari Israel. Raja Koresh dari Persia yang mengumumkan bahwa orang-orang akan kembali ke tanah mereka. Israel dan Yehuda, kembalilah, bangunlah rumah Allah. Aku menyadari bahwa ini adalah kehendak Allah bagimu, dan ia membiarkan orang-orang pergi, dan ia membiarkan mereka membangun bait suci kembali. Dan Ezra yang mendokumentasikan semua ini, ia berkata, keluarga Yehuda dan Benyamin, jika kita akan melihat ini nanti, Yehuda adalah garis keturunan Raja Daud, Benyamin adalah garis keturunan Raja Saul. Kita telah membahas sebelumnya bahwa silsilah Tawarik menekankan apa? Salah satu yang ditekankan adalah kedudukan raja, dan di sini kita memiliki Yehuda dan Benyamin, dan apalagi yang ditekankan oleh silsilah itu imam dan suku Lewi. Maka keluarga Yehuda dan Benyamin, para imam dan orang Lewi, mereka bangkit. Setiap orang yang hatinya telah digerakkan Allah untuk pergi dan membangun kembali rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi sekarang kita akan memulihkan penyembahan, dan inilah yang terpenting dalam buku kelima. Ketika berbicara tentang kitab Tawarik, kita tidak benar-benar tahu pasti siapa yang menulis kitab Tawarik, tetapi ketika Anda melihat penekanan silsilah dan penekanan tentang bagaimana orang-orang perlu mengingat siapa mereka setelah mereka kembali, dan juga pekerjaan Ezra, jadi kitab Tawarik dalam Alkitab, kitab Ezra, juga kitab Nehemia dalam buku kelima dibahas bahwa kemungkinan Ezra yang menyusun semua pekerjaan ini. Ingat, Ezra memiliki tugas untuk mengajarkan firman Allah kepada Israel, untuk mengingatkan mereka siapa mereka. Dan jika Anda akan melakukan ini, cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui sejarah keluarga, melalui silsilah. Mereka perlu mengingat bagaimana mereka berasal dari Allah. Mereka perlu ingat bagaimana mereka seharusnya menyembah Allah dengan benar sebagai umat Allah, sehingga mereka tidak jatuh dalam kehancuran lagi. Dan ini adalah tugas Ezra, dan kita dapat melihatnya melalui silsilah. Jadi ketika kita melihat silsilah dari catatan kitab sejarah Tawarik, maka akan mengikuti apa yang disebut struktur kiastik. Kita akan meringkasnya di sini. Kita lihat 1 Tawarik pasal 1, dunia sebelum Israel, pasal 2 ayat 1 dan 2, semua orang Israel, pasal 2 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 23, ini adalah suku Yehuda di mana Raja Daud berasal. Dan kemudian kita lihat suku-suku seluruh Israel, pasal 4 ayat 24 sampai pasal 5 ayat 26. Kita lihat keturunan imam besar dan Lewi, dan kita semakin dekat dengan titik balik utama dari silsilah. Kita melihat tugas para imam, dan disinilah titik balik kita. Jadi kita melihat tugas para imam kepada imam besar pertama. Jadi ini adalah Harun dan anak-anaknya. Kita lihat keturunan Lewi di pemukiman mereka, suku-suku Israel, Benyamin, yang merupakan suku Raja Saul, dan seluruh Israel lagi, dan konstruksi Israel. Jadi bagaimana ini berfungsi secara kiastik? Kita mulai dari tepi, lalu Anda menuju ke arah tengah. Di tengah Anda memiliki titik balik, lalu Anda kembali keluar untuk menyelesaikan tema dari struktur ini. Jadi pertama-tama kita memiliki dunia sebelum Israel. Di tepi luar, diikuti oleh rekonstruksi Israel, bagian B dan B'. Semua orang Israel dan semua orang Israel yang terhitung di Yehuda, dan garis keturunan Raja Daud, Benyamin, garis keturunan Raja, suku-suku Israel, dan sampai ke pusat dalam bentuk kiastik. Jadi pusat ini adalah tempat kita menemukan penekanan. Kita harus bertahap meraih ke klimaks ini, di mana Anda perlu memfokuskan perhatian Anda. Ini adalah kunci dari struktur kiastik. Ini adalah fokus dari silsilah. Kita memiliki imam besar dan Lewi. Orang Lewi, mereka mengatur penyembahan. Dari orang Lewi, ada para imam yang melakukan tugas ibadah, dan para imam besar yang bertanggung jawab atas semua ini. Termasuk dalam pusat dari silsilah kiastik ini. Jadi,
Kiasme ini apa yang ditekankannya? Administrasi ibadah oleh imam. Jadi Ezra dalam mengajarkan orang-orang tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, apa penekanannya, kembali ke Keluaran pasal 19. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Sebuah kerajaan yang berarti itu membutuhkan sebuah raja. Kamu adalah imamat yang raja nih, kita akan melihat ini di akhir. Tetapi kita memiliki kerajaan imam ini. Jadi kita memiliki kedudukan raja dan para imam yang ditekankan dalam silsilah. Dan aspek utama dari ini adalah bagaimana menyembah Allah dengan benar. 1 Tawarik pasal 6 ayat 48-49, saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melalui segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah, korban bakaran yang di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Jadi ini adalah penekanan utama dari silsilah. Ini adalah penekanan pada keimamatan yang melaksanakan penyembahan sejati di hadapan Allah. Karena inilah ungkapan terbesar dari menaati perjanjian Allah. Jadi struktur kiastik ini yang berfokus pada administrasi ibadah keimaman dan imam besar. Imam besar ini dan akhirnya bersaksi tentang ibadah di kemah suci dan bait suci yang pada akhirnya merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi fokus dari silsilah ini sebenarnya adalah pada Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus yang datang sebagai imam besar kita yang sejati, yang datang untuk mengajar kita bagaimana beribadah dengan benar di hadapan Allah. Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi catatan perjanjian lama ini, semua sejarah ini sampai sekarang berfokus pada siapa? Yesus Kristus yang adalah imam besar kita. Pelayan sejati di kemah suci sejati. Jadi kembali ke buku 1-5 dari Adam sampai Abraham. Buku pertama menekankan perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Buku 2, perwujudan kerajaan Allah. Buku 3, kejatuhan kerajaan itu karena dosa. Buku 4, pemulihan kerajaan itu. Buku 5, jadi buku ketiga, buku keempat, dan 5 membahas silsilah Yesus Kristus. Buku 6, kita membahas seluruh silsilah perjanjian lama, yaitu dalam Tawarik. Dan penekanan dalam silsilah Tawarik ini adalah pada siapa? Imam besar. Dan imam besar yang sejati tidak lain adalah Yesus Kristus yang menjadi fokus dari silsilah. Jadi kita dapat melihat melalui silsilah, kita melihat bagaimana melalui Adam ke Abraham dan dari Abraham ke Yesus. Buku 1-5 kita melihat penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan kerajaan. Kita melihat melalui silsilah Tawarik aspek lain yang berfokus pada imam. Bagaimana dengan menekankan Yesus Kristus melalui silsilah, kita sebagai kerajaan Allah harus memberikan penyembahan yang tepat untuk menjadi umat Allah. Dan semua ini ditekankan dalam silsilah. Ini diwakili oleh imam besar. Jadi saat kita membaca buku ke-6, kita perlu memiliki mentalitas ini. Ketika kita membaca Alkitab, sebelum sejarah penebusan, kita berpikir apa arti dari silsilah ini? Hanya orang ini melahirkan orang itu. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Bla 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 bla. Kita agak melawatkan semuanya sampai masuk ke dalam cerita. Tapi silsilah itu telah meringkas semua cerita itu. Bila kita mencermati struktur kitab Tawarik secara khusus, kita dapat melihat bagaimana bahkan melalui semua silsilah yang membosankan ini, kita melihat bagaimana Yesus Kristus berdiri di pusat sebagai imam besar kita yang sejati, melayani kita di hadapan Allah di kemah suci yang sejati. Dan dia adalah perantara dari perjanjian baru. Allah berkata bahwa jika kita akan menjadi kerajaan imam, dan ini ada di Keluaran pasal 19, kita harus menaati perjanjiannya, tetapi kita telah melanggarnya. Itulah sebabnya kita jatuh, itulah sebabnya kita pergi ke pembuangan, tetapi Allah memulihkan perjanjian itu. Bagaimana? Melalui Yesus Kristus. Ibrani pasal 8 ayat 6.
Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani pasal 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna dan bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Anda lihat, ketika kita melihat sejarah imam di bumi ini, mereka semua adalah imam manusia. Ada beberapa yang baik, banyak yang buruk, tetapi meskipun menjadi imam besar yang paling sempurna dalam sejarah, menurut standar manusia, Anda masih tidak sempurna di hadapan Allah. Mengapa? Karena kita sebagai manusia yang rusak, makhluk yang rusak di bumi ini, kita masih fana. Kita masih memiliki dosa, kita tidak sempurna. Tetapi apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 11, Kristus telah menampakkan diri melalui kemah yang lebih sempurna, bukan dari ciptaan ini. Itu berasal dari Allah, sehingga kita dapat mengandalkan Dia. Kita dapat mengandalkan Allah yang sempurna. Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kapan Yeremia menyatakan perjanjian ini? Setelah pembuangan orang Israel. Secara spesifik ini terjadi setelah tahun 597 SM, ketika Raja Yoyakin dan semua pejabat Yehuda dibuang, dan ketika Anda merasa kehilangan semua pemimpin bangsa, Anda berpikir, oh astaga, apa yang akan kita lakukan? Yeremia menyatakan perjanjiannya, akan ada perjanjian baru, dan itulah perjanjian baru yang Yesus datang untuk genapi. Lukas pasal 22 ayat 20b, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bagaimana para imam melaksanakan ibadah? Melalui pengorbanan, melalui penumpahan darah. Yesus Kristus sebagai imam besar yang sempurna mencurahkan darahnya untuk mempersembahkan korban yang sempurna. Dan itulah sebabnya dia adalah imam besar yang kekal. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani pasal 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi kita harus mempelajari sejarah penebusan, kita harus mempelajari hukum, kita harus mempelajari sejarah imam untuk benar-benar memahami dan menghargai bagaimana dan mengapa Yesus datang, bagaimana dan mengapa Dia adalah penggenapan imamat, bagaimana dan mengapa Dia adalah sebagai imam besar yang sempurna, adalah kekal dan selamanya. Dan melalui Dia kita dapat memiliki hidup yang kekal. Kita berbicara tentang kehidupan kekal dengan begitu mudah sebagai seorang Kristen. Oh, hanya percaya saja kepada Yesus, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Yohanes pasal 3 ayat 19. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengatakan ini terukir di otak kita, di benak kita, terukir di dalam hati kita. Namun ketika kita melihat lebih dalam apa sebenarnya artinya, dan mengapa itu berarti seperti itu, ada begitu besar kasih di dalamnya, bahwa Allah sejak awal penciptaan hingga sekarang telah menetapkan semua ini dalam sejarah bagi kita. Ketika kita melihat kedalaman dan pentingnya kasih ini, dan kemudian kita mengatakan hal-hal seperti hidup kekal, penebusan kekal, pengampunan kekal, pendamaian kekal, imam besar kekal, kita memiliki lebih banyak penghargaan dan pemahaman tentang mengapa Allah melakukan apa yang Ia lakukan dan bagaimana Ia melakukannya, sehingga kita dapat memberitakan Injil kabar baik ini kepada orang lain. Kesimpulannya, semua ini dilakukan agar kita dapat menjadi imamat yang rajani. Keluaran pasal 19 ayat 6 bagian pertama. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Apakah tujuan imamat? Untuk melakukan pendamaian bagi umat Allah melalui pengorbanan, untuk mengalami penumpahan darah sehingga konsekuensi dosa dapat digenapi, agar Allah dapat ditenangkan menurut hukum, sehingga kita dapat datang ke hadapannya. Sebuah perjanjian membutuhkan pengorbanan, dan imamat sebagai pelaksana perjanjian melalui penyembahan harus berkorban. Yesus melakukan pengorbanan itu agar kita dapat datang ke hadapan Allah. Dan Yesus yang menggenapi perjanjian itu memelihara perjanjian-perjanjian yang kekal, mengizinkan kita untuk dihadirkan di hadapan Allah sebagai imam-imamnya, sehingga kita dapat memberitakan Injilnya, sehingga kita dapat melaksanakan penyembahan yang benar sesuai dengan perjanjian yang baru. Dan karena itu, kita pergi ke dunia, memberitakan Injil sehingga kita dapat menyebarkan pesan kerajaan Allah yang merupakan tugas kita sebagai imam-imam di kerajaan Allah. Dan di akhir zaman ini, Wahyu pasal 1 ayat 6, apa yang Rasul Yohanes katakan saat ia memulai wahyu-wahyunya, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ia telah menjadikan kita sebagai suatu kerajaan. Dan siapa yang akan menjadikan kita sebagai suatu kerajaan? Yesus Kristus. Ia menjadikan kita sebagai suatu kerajaan. Ia menjadikan kita imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Jadi Yesus menjadikan kita menjadi imam-imam bagi Allah dan kerajaannya. Jadi Anda adalah imamat itu. Anda adalah imam-imam itu. Jadi saat kita membaca tentang imamat sepanjang sejarah penebusan, saat buku K6 diterbitkan, mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan pikiran kita untuk benar-benar menerima firman ini, untuk mengingat zaman dahulu kala dan memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Jadi ini berbicara tentang silsilah, sejarah penebusan untuk meminta Bapa kita, untuk meminta para penatua kita dalam doa, berserulah kepada Allah agar Anda dapat memahami firman-Nya. Tanyalah kepadanya, lihatlah sejarah leluhur-leluhur iman kita yang tercatat dalam Alkitab, bertanyalah kepada mereka dalam doa, sehingga kita dapat memahami, mengingat zaman dahulu kala, kita dapat mengingat dosa-dosa kita sendiri dan mengakui bahwa kita dapat berdoa untuk dosa-dosa orang lain, sehingga kita bisa menjadi imam-imam Allah. Mari kita melakukan pekerjaan penyembahan ini untuk menebus orang-orang yang berdosa, sehingga mereka dapat datang ke hadapan Allah dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, memahami Dia melalui firman, mengetahui bahwa Ia adalah imam besar kita yang sejati, saya berdoa agar kita dapat dijadikan imam dalam kerajaannya, sehingga kita dapat memberitakan Injil penebusan Allah, kita dapat mengungkap misteri sejarah penebusan sebagaimana telah diungkapkan kepada kita melalui kasih karunia. Dan inilah doa saya bagi kita semua yang ada di Shiloh. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami sangat bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, karena firman-Mu yang sempurna. Engkau telah mengizinkan kami untuk memahami kedatangan Yesus Kristus, imam besar yang sempurna, orang yang menggenapi perjanjian baru yang kami pandang kepadanya. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Dialah yang menjadi perantara bagi kami. Melalui Dia, Bapa, Allah Bapa, semoga kami mengakui dosa-dosa kami sendiri, semoga kami bisa memahami apa artinya menjadi umat-Mu, semoga kami bisa menjadi rendah hati, dan semoga kami, Allah Bapa, menerima tugas yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai imam yang melayani di hadapan-Mu. Semoga kami, Allah Bapa, melakukan ini bukan sesuai dengan kekuatan kami sendiri, kemampuan kami sendiri, tetapi semoga ini terpenuhi hanya melalui Yesus Kristus. Dan kemudian kami menyatakan keagungan-Mu melalui firman sejarah penebusan bagi semua orang dan orang-orang yang masih perlu mendengar Injil-Mu di seluruh dunia. Semoga kami membawa keyakinan di antara kami sendiri dan semoga kami bisa menjadi perantara bagi satu sama lain. Allah Bapa, semoga kami hanya memandang kepadamu. Semoga kami hanya memandang kepada penebusan yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Semoga ini menjadi kasih karunia kepada kami dan semoga menjadi karunia bagi semua umat-Mu. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin.